Baik, selamat pagi. Kita akan masuk ke pembelajaran tentang statistika keuangan satu, yaitu kita akan masuk ke bab 4. Ya, kemarin kita sudah banyak bahas di bab 3 ya, tentang ukuran pemusatan data, yaitu kita belajar tentang mean, arithmetic mean, harmonic mean, dan modus. Nah, kita masuk ke bab 4 yaitu tentang ukuran penempatan data. Sebenarnya masih berkaitan erat dengan bab 3 tadi ya, karena cuman ini penjabaran lebih jauh dan ini sifatnya disebut dengan ukuran dari penempatan data. Kalau yang di bab 3 kan sebutnya adalah ukuran dari pemusatan data. Nah, yang ini ada ukuran penempatan data. Tapi sebenarnya bab 3 dan bab 4 ini satu sama lain tuh saling berkaitan ya. Nah, ini saya mengulangi lagi yang sudah dijelaskan di slide bab 3. Ini sama karena saya cuma copy paste ya, karena itu kan pemusatan dan penempatan itu kan gabungan ya. Pemusatan dan penempatan itu gabungan, cuman di pembahasan di statistika keuangan satu itu saya membahasnya secara terpisah berdasarkan anjuran dari anjuran dari dosen saya yang senior, yaitu Pak Hardy Smith Sianipar ya, Pak Hardy Smith Sianipar. Jadi saya hanya menjelaskan apa yang sudah diminta sama beliau ya. Jadi Pak Hardy Smith Sianipar itu meminta bahwa di bagian ukuran dan pemusatan dan penempatan itu sebaiknya dipisah saja biar lebih enak dalam menjelaskannya. Jadi saya memisahkan di bab 3 dan bab 4 ya. Jadi ini saya tidak menjelaskan lagi karena ini sudah dijelaskan di bab 3. Nah, untuk ukuran dari penempatan data ada 4 ya, sama seperti dengan yang di pemusatan juga ada 4, di mana mainnya itu ada 3 macam dengan modus. Nah, kali ini di ukuran penempatan data itu kita akan mengenal yang namanya median ya, nilai tengah. Itu ada nilai kuartil, terus ada nilai desil, dan ada nilai persentil ya. Kalau kuartil itu adalah berdasarkan kuartalan ya. Kalau desil itu kalau nggak salah itu nilainya itu dari 1 sampai 10. Nah, kalau persentil itu adalah nilai 1 sampai dengan 100 ya, persen ya. Jadi ada median nilai tengah, kemudian ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Nah, nanti semuanya akan dibahas satu persatu ya di dalam. Oke. Nah, masuk. Nah, kita akan lihat yang namanya median ya, atau nilai tengah ya. Median atau yang biasa disebut dengan MA ya, mirip-mirip sama yang dengan yang namanya modus, cuman kalau modus kan MO sebutnya mo ya, kalau ini ada sebutnya me ya. Median atau me ya adalah nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan atau disusun dari data yang terkecil hingga data yang terbesar, atau secara sebaliknya dari data yang terbesar sampai dengan data yang terkecil. Jadi dia tidak masalah mau dia dari kecil ke besar dulu atau dari besar ke kecil dulu juga nggak apa-apa. Yang penting itu adalah kita nyari tengah-tengahnya itu di mana gitu ya. Jadi median ini akan kita hitung menjadi 2 perhitungan, yaitu ada yang data tunggal dan data kelompok. Seperti biasa di soal-soal latihan nanti saya ada ngasih juga seperti yang sebelum-sebelumnya. Itu kalau soal latihan pasti bentuknya kelompok, saya tidak pernah ngasihnya tunggal karena tunggal itu gampang, ujian pasti yang keluar yang susah ya. Jadi model yang kelompok, tapi bukan berarti kita fokus yang kelompok, bukan berarti tunggal itu nggak penting. Tunggal itu penting karena kalau kita nggak paham tunggal, gimana kita bisa paham yang ke kelompok ya. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, dalam median data tunggal ini kita bagi lagi loh ya, kita bagi lagi jadi 2 nanti ya. Nanti kita akan lihat deh sendiri di dalam. Nah, kita akan bahas dulu median data tunggal. Nah, untuk mencari yang namanya median dari data tunggal ini,
pertama-tama yang kita harus lakukan itu adalah mengurutkan data dulu, dari data terkecil hingga data terbesar, atau sebaliknya dari data terbesar sampai dengan data terkecil ya. Jadi sebenarnya pengerjaan median itu mudah kok. Pak, kalau datanya sampai 1000 Pak, kan capek Pak mengurutkannya secara satu-satu. Ya, siapa suruh kamu mengurutkannya satu-satu secara manual? Capek lah, 1000 data, siapa bilang itu sedikit? Itu banyak, itu 1000 data ya. Jadi kalau kita fokus untuk menggunakan manual, ya pasti akan kelimpungan. Kalau cuma 10 data, 20 data, 50 data, 100 data mungkin masih mampu lah ya. Tapi kalau sudah di atas 100 itu sudah agak sedikit kelimpungan kalau pakai manual ya. Kita bisa menggunakan media seperti Microsoft Excel ya. Di dalam fitur Microsoft Excel itu ada namanya ada menu yang namanya disebut dengan menu sorting ya. Saya nggak tahu kalian paham atau enggak komputer, jangan salah. Kalau ya saya sih gitulah. Kalau saya kan soal pengajaran komputer saya itu memang sudah levelnya sudah sangat advance, jadi memang sudah sangat dikatakan sudah sangat mahir ya. Jadi sebenarnya kita bisa mengerjakan itu secara terintegrasi dengan menggunakan media seperti Microsoft Office, yaitu kita menggunakan salah satu fitur dari Microsoft Office, yaitu ada Microsoft Excel ya. Bebas mau tahun berapa, cuman kalau punya saya kan modelnya 2007 ya. Mungkin punya kalian yaitu lebih baru, ada yang 2010 atau 2013 ya, atau 2016 juga ada gitu. Yang punya saya sih masih yang model lama banget, 2007, karena laptop saya kan juga model lama ya. Jadi bisa kita gunakan dengan menggunakan menu pilihan sorting. Jadi menu sorting ini adalah bisa kita mengurutkan data, bisa berdasarkan kalau dia berupa kata atau berupa huruf, itu bisa kita mengurutkan dari A sampai Z ya. Kalau dia berupanya angka, maka kita bisa mengurutkan dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar, maupun secara sebaliknya dari yang terbesar dengan yang terkecil. Jadi kita bisa menggunakan fitur Microsoft Excel itu sendiri. Saya yakin dengan data saya yang banyak itu pasti nggak mudah menggunakan secara manual ya. Biasanya menggunakan Microsoft Excel juga bisa ya, terutama kalau datanya sudah di atas 100. Nah, jadi memang Microsoft Excel itu pengelolaannya penting ya. Jadi saya harap semuanya itu sudah terbiasa dengan menggunakan yang namanya Microsoft Excel ya, karena itu tuh penting banget, terutama nanti kalau kamu skripsi terus kamu butuh data statistik, kamu disuruh mengurutkan begini begitu, kamu disuruh cari rumus begini begitu, menggunakan rasio keuangan yang sudah dipelajari di manajemen keuangan ya, karena saya juga ngajar di manajemen keuangan juga, saya jadi tahu. Jadi harus paham betul tentang penguasaan dari Microsoft Excel itu sendiri ya. Itu sangat penting, karena kalau kita menguasai secara mahir Microsoft Excel, maka pengerjaan data statistik yang berkaitan dengan skripsi pun itu kita gampang untuk mengelolanya, karena itu nggak mudah ya, nggak mudah. Jadi saya pikir ya kamu harus pandai-pandai lah ya. Oke, jadi kita menggunakan median ini, kita bisa fokus untuk pengurutan data dari yang kecil hingga terbesar, ataupun secara sebaliknya ya. Kemudian posisi median kita dapat cari dengan rumus yang ME sama dengan setengah di dalam kurung N plus 1, di mana N itu adalah jumlah data. Inilah untuk data tunggal. Nah, nanti di data tunggal ini akan kita bagi menjadi dua, ada yang sebutnya data ganjil, ada yang sebutnya data genap. Nah, ini ada data ganjil dulu. Median data tunggal untuk yang ganjil. Contoh, diketahui nilai statistik 9 mahasiswa yaitu ada 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, 50. 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, yang diminta adalah berapa nilai mediannya, nilai tengahnya itu di mana. Nah, kita akan jawab jawaban
Kita akan urutkan terlebih dahulu dari 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80 dan 50 ya. Kita urutkannya menjadi seperti ini: 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 80 dan 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 ya. Maka kita akan masukkan rumus. Kita akan sudah kita urutkan. Masukkan rumus. ME sama dengan setengah dalam kurung N plus 1, dimana ME sama dengan setengah dalam kurung 9 ditambah 1 ya. 9 ditambah 1 sama dengan 10. 10 dibagi 2 itu 5. 5 dikali 1 ya 5. ME sama dengan 5. Jadi posisi data itu ada, posisi data nilai tengah median itu berada di data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ME adalah nilainya 65. Inilah cara pengerjaan untuk median data tunggal ganjil ya. Jadi inilah jawaban untuk median data tunggal ganjil ya, yaitu ada di posisi data kelima, yaitu adalah nilainya 65. Next. Nah, yang berikutnya adalah dari median data tunggal genap ya. Tadi kita bahas yang ganjil, sekarang kita bahas yang genap ya. Jadi kita akan bahas median data tunggal yang genap. Nah, soalnya adalah diketahui nilai statistik 10 mahasiswa, yang tadi 9 sekarang 10. Diketahui nilai statistik 10 mahasiswa yaitu sebagai berikut: 50, 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80 dan 50 ya. Jadi pertanyaannya adalah berapa nilai mediannya atau nilai tengahnya. Kita akan urutkan dulu dari 50, 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80 dan 50. Kita urutkan terlebih dahulu dengan model seperti ini ya. Seperti ini ya. Ada 35, 40, 45, 50, 50, 65, 70, 70, 80, 90. Total ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya 10. Kita akan masukkan rumus dari nilai median. ME sama dengan setengah dalam kurung N plus 1, dimana ME sama dengan setengah dalam kurung N adalah 10 ditambah dengan 1. 10 tambah 1 11. 11 bagi 2 itu 5,5 kali 1 itu 5,5. ME atau median sama dengan 5,5 ya. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, berarti 5 ya. Setengahnya mana? Berarti di antara 50 dan 65 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 setengah ya. Setengah. Jadi di antara dari jarak 50 sampai 65. Sehingga ME sama dengan setengah 50 yang awal dengan yang 65 ini, karena median terletak di antara 50 dan 65. 50 tambah dengan 65 dibagi 2 kali 1 dapatlah 57,5. Jadi median adalah 57,5 untuk nilai statistik mahasiswa sebanyak 10 orang ya. Jadi beginilah cara pengerjaan untuk dari
median data tunggal genap, ya, seperti ini. Baik, kita akan lanjutkan ke model yang kelompok, ya. Nah, untuk mencari median data kelompok ini kita perlu buat yang namanya susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu dengan cara mengurutkan data dari yang terkecil hingga data yang terbesar, atau sebaliknya yang data terbesar hingga data terkecil. Kemudian kita akan menghitung rentangan, jumlah kelas, dan panjang interval kelas. Terakhir akan membuat distribusi frekuensi. Dilanjutkan dengan mencari rumus mediannya dengan rumus seperti ini. ME sama dengan BB plus P dikali dengan setengah N dikurangi dengan JF dibagi dengan F. Saya ulangi ya. ME sama dengan BB plus P dikalikan dengan setengah kali N dikurangi dengan JF dibagi dengan F, di mana ME adalah nilai median, BB adalah batas bawah kelas sebelum nilai median akan terletak, ya. P panjang kelas nilai median, N jumlah data, F banyaknya frekuensi kelas median, JF jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas median, ya. Inilah rumus data median berkelompok. Nah, diketahui contoh soal median data kelompok. Diketahui nilai UAS Statistika Keuangan 1 di Universitas Widya Dharma Pontianak tahun 2020 yang diikuti oleh 70 mahasiswa sebagai berikut. Terlampir data nilai seperti ini, ya. Saya tidak bacakan, ya. Ada terlampir data seperti ini, ya. Lihat saja. Kemudian tentukan nilai mediannya. Jadi data yang banyak ini, ya. Jadi kita akan disuruh menghitung nilai mediannya, ya. Nah, kerjakan dulu step untuk pembuatan distribusi frekuensi, ya. Jadi step pengerjaan distribusi frekuensi ngulang lagi, ya. Karena kenapa? Ini datanya bukan data distribusi frekuensi. Ini data mentah, ya. Data mentah kita ubah dulu menjadi data distribusi frekuensi, baru ya ngerjakan lagi seperti step di bab 2. Jadi saya nggak jelasin lagi ya, karena bab 2 sudah saya jelasin. Kalau masih belum puas dengan penjelasan saya, nonton lagi video saya yang bab 2 tentang cara saya menjelaskan ini. Jadi saya nggak perlu harus merekam video untuk ngulang lagi penjelasan ini, bisa ke limpungan saya, ya. Saya ini satu, kalian tuh banyak, ya. Jadi saya udah jelasin cukup sekali saja, karena enaknya online ya begitu. Enaknya online tuh ada video, jadi penjelasan saya bisa kalian nonton berulang-ulang kali sampai dengan bosan, ya. Ini saya skip aja ya, ini cara ngerjainnya kurang lebih sama seperti yang ada di bab 2. Nah, silakan diisi nih, ya. Silakan diisi, coba pelan-pelan, coba sampai dikerjain, ya. Caranya kurang lebih sama, karena yang pertama kita harus mengurutkan data dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar, ya. Jadi dari 60 sampai dengan 94 yang sesuai ada di sini, ya. Jadi sesuai yang ada di sini kita urutkan semua seperti ini. Kita hitung setelah selesai urutkan, baru kita hitung rentangan, di mana R sama dengan data tertinggi dikurangi data terendah. Data tertinggi 94, data terendah ada 60, nilainya 34, ya. Nah, ini mengerjakannya sama juga, ya. Ngerjainnya sama juga menggunakan metode jumlah kelas dengan metode Sturges, ya. Udah tahu kan cara ngerjakan ini kan, ya. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi, ya. Dapatnya kelas jumlah kelas adalah 7, panjang interval kelas seperti ini, rumusnya itu dapat di 5 hasil dari pembulatan, ya. Jadi kurang lebih ya kayak gini lah, ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah, tinggal kalian aja lagi untuk tahu apakah bisa nggak cara ngerjainnya gitu, ya. Jadi harus dipahami baik-baik. Ini udah paham apa
Belum. Ya, jadi tinggal dikerjain aja ya, tinggal diliatin ya. Saya nggak jelasin lagi. Jadi jumlah kelas itu 7, panjang interval kelas dari 5. Nah, ini adalah panjang batas kelas interval. Ada 64, 69, 74, 79, 84, 89 dan 94 ya. Oke. Nah, jadi tabel distribusi frekuensi itu seperti ini. Ini ya jawabannya ya. Jadi 6642, 65696, 77415, 75790, 884 16, 85897, 9944, totalnya ada 70. Jadi inilah tabel distribusi frekuensi untuk nilai statistik keuangan 1 Universitas Widya Dharma Pontianak tahun 2020 ya. Jadi cara pengerjaannya seperti ini ya. Oke. Nah, setelah ini baru kita akan masuk ke perhitungan median. Jadi kita belum mulai median sama sekali ya. Median ini belum mulai loh. Jadi kita baru akan mulai median. Nah, ini kita baru mulai median ya. Nilai interval yang ini step pertama ya. Step pertama adalah kita akan hitung nilai interval yang mengandung unsur median ya. Cara carinya adalah setengah dikali n, yaitu datanya kan n-nya ada 70 sesuai dengan jumlah ya. Setengah n adalah setengah kali 70 sama dengan 35. Itu jatuh di kelas interval keempat. Pak, cara menentukannya gimana? Cara menentukannya adalah menjumlahkan frekuensinya. 2 tambah 6 8, 8 tambah 15 23. Tadi kita butuhnya 35 ya. 35 saya ulang ya, 2 tambah 6 kan 8, 8 tambah 15 itu 23 ya. 23 tambah 20 itu sudah 43 ya. Sedangkan kita cukup 35 aja. Jadi posisi 35 itu berada di bagian di 20 ini. Jadi dijatuh di kelas 4. 1 2 3 4 di antara interval 75 sampai dengan 79 di frekuensi 20 ini ya, karena 35 ada di sini kalau kita jumlahkannya. Karena kalau kita jumlahkan itu ada 43 total ya. Ya, jadi seperti itu cara menentukan kelas interval keempat. Cara menentukan kelas interval itu jatuh di mana, di yang ada unsur median, itu di keempat tuh cara ngitungnya seperti itu. Setelah itu kita akan menghitung nilai BB. BB sama dengan setengah dari batas atas sebelum kelas median dengan batas bawah kelas median ya. Jadi batas atas sebelum kelas median tuh di sini. Karena median kan 20 nih. Ingat ya, kita blok nih blok. Nah, batas atas sebelum kelas median yaitu 74. Kemudian batas bawah kelas median tuh 75 ya. Jadi setengah dari 74 plus 75 itu ada 74 setengah ya. Ini step 2. Step 3 kita akan menentukan panjang P. Jadi kita akan lihat 75 ke 79 itu bukan 4 ya, tapi 5 ya. Kita hitung manual aja pakai jari lebih gampang. 75 1 76 2 77 3 78 4 79 tuh 5 ya. Jadi ada 5 bukan 4 ya. Jadi 75 ke 79 itu ada 5. Nah, banyak itu yang cara ketiga. Cara keempat adalah step 4 itu adalah menghitung banyak frekuensi kelas median. Banyak frekuensi kelas median tadi itu dijatuh di angka 20 karena unsur nilai median itu ada di sini ya. Nah, kelima kita akan menghitung nilai JF. Itu adalah jumlah kumulatif dari distribusi frekuensi sebelum kelas median. Jadi kelas mediannya nggak hitung. Jadi kita akan ngitung 3 ini aja, 2, 6, 15 ya. Jadi ada 23 ya. Jadi seperti itu.
Yang kelas median gimana Pak? Nggak perlu dimasukin karena kita sudah masukin di step 4. Kemudian kita masukin aja ke rumus ME sama dengan BB plus P kali setengah bagi N dikurangi JF dibagi dengan F. Masukin sesuai rumus seperti ini. ME sama dengan 74,5 tambah 5 kali setengah kali 70 dikurangi 23 bagi 20 ya. Maka kalau kita kerjain terlebih dahulu, setengah dari 70 35 kurangi 23 itu adalah 12 ya. Jadi ME sama dengan 74,5 ditambah 5 kali 12 per 20. 12 per 20 dibagi ya, kemudian kali 5, dapatlah nilainya adalah 3. 74,5 tambah 3 yaitu adalah median 77,5. Inilah nilai median untuk data ke kelompok ya. Jadi sampai di sini ya untuk pengerjaan untuk soal data median data kelompok ya. Jadi nggak begitu susah sebenarnya ya. Cuman tadi karena distribusi frekuensinya belum bikin, jadi stepnya agak lebih panjang daripada biasanya. Tapi kalau sebenarnya kalau distribusi frekuensi udah dibikin, nah kayak gini, nah tinggal ngerjainnya cuma satu slide aja, nggak susah. Jadi nggak banyak kok sebenarnya ya. Ya, jadi untuk pembahasan statistika keuangan 1 untuk bab 4 ya, saya sampai di sini dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang kuartil ya. Nah, sampai di sini dulu. Jikalau ada yang kurang jelas seperti biasa kita bisa diskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, saya akhiri dulu pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi.